Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sanan Hydrolik Rampam. Oke teman-teman, beberapa minggu ini ya saya masih jarang upload video karena ada beberapa project. Jadi saya masih fokus di project. Nah, untuk kali ini saya akan membuat sedikit tutorial sederhana dari sebuah aplikasi yang nantinya digunakan untuk mengukur elevasi. Jadi nanti aplikasi ini yang saya gunakan itu ada dua ya. Yang pertama My Elevation dan juga Google Earth. Ini nanti kalau teman-teman bisa download di Play Store ya, di Play Store tinggal ketik saja. Jadi aplikasi ini digunakan untuk mengukur ketinggian sebuah posisi daratan yang kita inginkan. Ya, langsung saja kita buka saja ya. Jadi gini, nanti kalau misalkan kita kita tekan ini tombol yang warna merah dan posisinya dia bulat gitu, nanti dia akan menuju posisi kita. Jadi posisi saya itu yang ada titik warna biru ini ya, titik warna biru itu ketinggiannya adalah 37 meter. Ini 37 meter adalah di atas permukaan laut, MDPL ya, meter di atas permukaan laut. Kalau misalkan kita ingin mengukur daerah lain, misalkan saya di sini, saya ingin mengukur ketinggian gunung itu, misalkan gunung misalkan. Ini simbol merah ini, yang warna putih titik ini harus disilang dulu. Nah, baru nanti kita bisa mengukur sesuai keinginan kita. Misalkan saya mengukur di puncak gunung misalkan ya. Di sini saja di Gunung Welirang. Kalau kita lihat dari atas ini, kalau My Elevation ini 2D ya, ini enggak 3D. Kita belum tahu ini yang mana puncak yang paling tinggi. Nah, kita bisa melihatnya dengan membuka Google Earth. Google Earth misalkan ini. Nah, ini posisi saya. Nah, ini adalah gunung tadi. Nah, ini. Nah, seperti ini. Kalau Google Earth itu dia bisa 3D, jadi dia tampak sangat bagus. Jadi ini Gunung Welirang, terus di sampingnya gini Gunung Arjuna. Nah, saya pernah naik ke sini dulu, perjalanan 3 hari ini ke sini, ke puncaknya ini. Nah, misalkan kita pengen tahu puncak yang paling tinggi ini di sebelah mana. Nah, sepertinya di ini ya, yang ada hitam-hitamnya ini ya. Jadi yang ada warna bayangan ini. Nanti kita coba ukur ini, posisi ini dengan dasar kawahnya. Ini gunung ini masih aktif ya, jadi nanti coba kita ukur di posisi tengah ini ya. Oke, kita membuka lagi My Elevation. Nah, biar kita nekannya tepat, kita dekatkan, kita pilih titik yang kita inginkan, ditahan sekian detik gitu aja, nanti sampai muncul kayak bendera ini. Dan nanti akan kelihatan ini ketinggiannya ya, elevasinya adalah 3128 3128 meter di atas permukaan laut. Jadi cukup tinggi ya. Kalau ingin menghilangkan tulisan ini, nanti klik di sembarang di layar satu kali, nanti dia akan hilang. Nah, kita coba ngukur di dasarnya kawah ini ya, di tengah sini mungkin. Nah, ini 3093 meter, berarti ya 35 meter.
Jadi aplikasi ini sangat bermanfaat nanti misalkan bagi teman-teman hidromer ya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya alat, misalkan GPS atau yang berdasarkan tekanan udara, nanti bisa menggunakan aplikasi ini. Tapi syaratnya harus ada jaringan internet. Itu kelemahannya di situ. Tapi alat ini juga cukup akurat. Dan nanti kalau misalkan waktu nekan ya, ini kalau jarinya terlalu gede ya, jari yang gede itu juga agak sulit nanti. Nekannya ini nanti harus di zoom dulu biar benar-benar tepat. Nah ini kalau nggak di zoom nanti takutnya yang kita inginkan itu malah nggak kesentuh. Atau mungkin langsung menggunakan ini, kita datang ke lokasi, kita pencet yang warna merah ini, nanti kita sudah ada di posisi kita nanti. Nah kurang lebih sih seperti itu ya, cukup gampang sih ya. Nah ini saya coba ke Google Earth karena ini saling keterkaitan ya. Nah Google Earth ini bisa digunakan untuk mengukur jarak. Jadi yang simbol kayak penggaris ini ya, ini digunakan untuk mengukur jarak. Ini bisa 3D. Nanti kalau kita misalkan pengen tahu kondisi medan di sekitar situ, misalkan sebelum kita survei lokasi, nanti kita bisa lihat-lihat dulu dari sini, dari Google Earth. Oh ternyata memang kondisi medannya seperti ini. Nanti kita bisa merencanakan juga dari Google Earth ini ya, kondisinya seperti ini misalkan. Oh jalur-jalurnya nanti saya harus lewat sini. Tapi memang nggak bisa sampai detail profil, tapi profilnya kelihatan ini. Kalau untuk mengukur jarak ya, misalkan saya mengukur jarak dari ini aja ya, lebar ini, mengukur ini ya, mulai dari yang ada penggarisnya tadi ya, kita bidik titiknya yang ada bulatnya ini, terus klik tambahkan titik. Nah ini nanti kita geser-geser saja, itu titik pertama. Nah misalkan kita ngukur sampai bawah misalkan, sampai sini saja 17 kilo misalkan. Kalau sudah misalkan tambah titik lagi kita mau miring ke sini, ini langsung penambahan ya. Jadi dari 17 kilo tadi kalau di sini menjadi 22 kilo. Kalau sudah nanti kita pencet yang simbol centang warna biru ini. Nah ya, jadi nanti di sini di bagian bawah pojok kiri ini kita bisa mengganti satuannya. Tadi kan kilometer, kita jadikan meter misalkan. Nah nanti akan muncul itu lebih detail lagi. Tadi kan kalau dibulatkan ya, ini kalau satuannya meter 16,968 meter. Nah kalau kita lihat ya, sebenarnya dia mengikuti profil jarak itu. Kalau misalkan kita buka di komputer ya, sebenarnya profil ini akan kelihatan ada grafiknya gitu loh, seperti grafik. Nanti kita bisa tahu setiap titik ini ketinggiannya berapa. Nah ini sangat membantu ya. Kemarin saya juga ini saya gunakan juga untuk mempelajari kondisi medan. Jadi kemarin ada project, saya kan nggak bisa ke sana, yang ke sana teman-teman saya. Jadi saya pelajari dulu kondisi medannya, tapi saya sudah tahu titiknya dulu ya, titiknya, titik pemasangan pompa, titik target. Nah itu saya pelajari dari Google Earth dan nanti mengukur ketinggiannya juga. Sebenarnya dari Google Earth juga bisa.
Kalau dari HP ini saya belum tahu, ini kok saya cari-cari nggak ada. Kalau dari komputer bisa. Nah, jadi teman-teman misalkan ingin lihat-lihat seluruh dunia juga bisa dari sini. Jadi semuanya jelas. Misalkan kita mau lihat di kutub mana ya? Kutub utara ya, coba ya. Mana kutub utara? Ini ke selatan. Ini kutub utara kayaknya. Oh ya, ini kutub utara mungkin. Nah, seingat saya, dulu waktu zaman SD ya, kita kan menggunakan globe. Ya globe itu loh. Ya, tulisannya globe. Masih ingat kan teman-teman mungkin yang saya lahir sih di 90-an, jadi saya masih tahu. Kalau sekarang sudah zamannya digital, sudah dunia ada di genggaman. Jadi seingat saya dulu kalau di peta itu warna putih itu masih banyak di sini, masih lebar seingat saya. Tapi sekarang lihat, es di kutub itu mencair, mungkin lama-lama akan menghilang nih ya, es di kutub itu. Coba kita dekatkan, jadi kelihatan kan kalau dia mencair. Dulu seingat saya itu sampai ini, dari di sini tuh masih banyak dulu seingat saya. Coba nanti teman-teman searching aja di Google, pasti ada pembahasan masalah ini. Sekarang kita pengen lihat detail di ini, di kutub ya. Ora tahu ning kutub, nah dilihat saja dari sini. Kelihatan ini. Nah, profilnya ini masih agak lemot jaringannya. Nah, ini masih buram. Ya. Dari sini sudah kelihatan. Nah, makanya jaringan internet itu sangat penting. Jaringannya bagus ya nanti hasilnya juga bagus. Ini jaringan saya juga agak jelek ini. HP-nya juga jelek. Nah, kelihatan dari sini. Semuanya kelihatan. Jadi profilnya juga kelihatan nanti. Nah ini, jadi kelihatan kalau ini memang mencair, sama sekali nggak ada tumbuhan di sini. Ya ini, ya profilnya seperti ini. Jadi di kutub itu seperti ini aja. Ya namanya Google Earth. Jadi Google yang melihat bumi. Oke, misalkan kemarin saya juga gini saya diajak diskusi orang dari mana kemarin, dari Saudi Arabia. Dia ingin beli ya, saya lihatnya dari sini kondisi medannya, coba nggak jadi sih kemarin. Oke, misalkan kita mau lihat ini ya, palung palung Mariana misalkan, palung Mariana. Nah ini kayak apa sih palung Mariana itu? Ini palung di laut ya, tapi nggak kelihatan kalau di sini, cuma terlihat seperti ini. Kalau di laut nggak bisa. Oh iya, kalau di laut nggak bisa ya, kalau di laut nggak bisa. Tapi ini simbolnya palung Mariana itu di sini hanya kelihatan seperti ini saja. Kalau di laut nggak bisa, kalau di daratan pasti bisa. Nah misalkan kita lihat di Filipina. Sini. Oke lah, ini terlalu panjang. Jadi nanti teman-teman bisa bisa buka-buka sendiri, bisa dipelajari sendiri seperti apa itu Google Earth dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman lebih bisa memahami dan lebih dari saya tadi yang jelaskan tadi. Jadi pada intinya saya menunjukkan bahwa aplikasi tadi itu bisa digunakan untuk membantu kita mempermudah pekerjaan kita dalam mengukur ketinggian dan mempelajari medan. Nah seperti itu saja. Nah kalau misalkan di lokasi nggak ada jaringan internet,
ya teman-teman harus bawa alat ukur tersendiri. Kalau saya sih pakai yang murah-murah saja. Waktu itu sekarang saya ini pakai merek Sunroad, tipenya itu FR500 atau berapa lupa. Dulu saya belinya murah kok, sekitar 400-an, itu 400 ribuan. Nah itu sudah cukup bagus ya, cukup akurat. Kalau di spesifikasi sih akurasinya bisa sampai 1 meter kalau di tulisannya sih, cuma ya saya nggak yakin, ya bisa jadi sampai 5 meter. Tapi kalau untuk mengukur selisih ketinggian segitu ya cukup lah, misalkan ketinggiannya sampai 100 meter itu masih wajar. Nah kalau misalkan hanya untuk mengukur tinggi input, sebaiknya nanti menggunakan selang yang diisi air itu, kayak tukang-tukang itu ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Sekian, kalau ada kritik, saran, atau penjelasan saya yang salah mohon dikoreksi, karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.